Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 196A 29. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai audit sistem informasi operasional pada PT XYZ berbasis COVID-5. Presentasi ini akan membahas latar belakang sistem, hasil audit, menggunakan domain COVID, hingga rekomendasi yang dapat diambil berdasarkan temuan yang kami dapatkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatra Nadia Rahmawati dengan NIM 19220235. Perkenalkan nama saya Naira Talita Marcelana dengan 1922 0610. Saya Ronaldo Dusaputra dengan NIM 19220626. Saya Jonathan Priliano dengan NIM 19221442. Nama saya Zaki Nugroho dengan NIM 19221617. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan membahas bagaimana PT Gadai XYZ mengembangkan sistem informasi operasional yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam proses bisnis. Fitur-fitur seperti pemantauan laporan harian, arsip digital, pelacakan barang, hingga pencatatan transaksi secara real-time membantu operasional berjalan lebih rapi dan akurat. Selain itu, penggunaan barcode dan penyegelan digital memperkuat keamanan barang gadai dengan tampilan sistem yang user-friendly. Sistem yang terpusat ini mempermudah koordinasi antar divisi, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dari nasabah. Ya, di sini itu ada latar belakang itu audit sistem informasi operasional di PT Gadai XYZ bertujuan untuk mengevaluasi dukungan sistem informasi terhadap kegiatan operasional perusahaan, termasuk efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kesesuaian dengan prinsip tata kelola. Timeline audit ini dilakukan untuk memastikan keamanan data dan aset informasi, meminimalkan kesalahan operasional, meningkatkan akuntabilitas, mendukung pelaporan yang akurat, serta menilai kebutuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal. Selain itu, audit juga bertujuan untuk nilai kepatuhan sistem terhadap kebijakan internal perusahaan serta peraturan eksternal seperti ketentuan dari OJK. Selanjutnya ada ruang lingkup, itu ada 3. Yang pertama itu ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua DSS atau Deliver, Service, and Support. Yang ketiga ada MEA atau Monitor, Evaluate, and Assist. Selanjutnya ada ruang lingkup, EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Yang pertama itu membangun dan memelihara kerangka tata kelola TI yang sesuai atau IDM 01. Yang kedua, memastikan manfaat dari investasi TI dapat dirasakan oleh bisnis. Yang ketiga, mengelola risiko yang terkait dengan TI. Yang keempat itu mengoptimalkan sumber daya TI. Dan yang terakhir, menyediakan transparansi kepada stakeholder dan dalam pelaporan dari kinerja TI. Selanjutnya itu ada DSS atau Deliver Service and Support. Itu pertama ada pengelolaan operasi harian seperti transaksi, validasi barang, dan penyegelan digital. Yang kedua, penanganan permintaan layanan dan insiden oleh staf operasional. Yang ketiga itu ada identifikasi dan penyelesaian masalah TI secara proaktif. Yang keempat itu keberlanjutan layanan dan sistem selama gangguan operasional. Yang kelima ada pengamanan data dan layanan sesuai standar keamanan TI. Dan yang terakhir, pengendalian proses bisnis agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada ruang lingkup, itu MEA atau Monitor, Evaluate, and Assist. Yang pertama itu monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sistem informasi serta kesesuaiannya dengan tujuan bisnis PGI. Yang kedua, penilaian efektivitas sistem, pengendalian internal di seluruh proses yang ada. Dan yang terakhir itu ada peninjauan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal seperti regulasi dari OJK dan standar industri keuangan. Selanjutnya ada hasil pengisian kuesioner. Di sini ada domain EDM atau Evaluate, Direct, dan Monitoring. Di sini ada contoh pernyataan yang dari EDM 01. Yang di sebelah kanan ada hasil pengisian kuesioner dari 5 responden.
dari R1 sampai R5 dan jumlah untuk R1 115, untuk R2 ada 109, R3 ada 110, R4 99, dan R5 ada 113. Totalnya ada 546. Berikutnya untuk yang kedua itu ada domain DSS atau Deliver Service and Support dengan subdomain DSS 01 Manage Operation. Di sini kita bikin 5 peringatan. Nah, tabel di sampingnya itu adalah hasil pengisian kuesioner oleh 5 responden, dari responden 1 sampai 5. Dengan total responden yang pertama itu 136, responden kedua 147, responden ketiga 138, responden keempat 134, responden kelima 143. Dan jumlah total jawaban secara keseluruhan adalah 698. Untuk domain yang ketiga, kita ambil MEA atau Mutar Evaluate Assess. Untuk subdomainnya kita ambil MEA 01 contohnya. Dan tabel di sampingnya itu untuk jumlah responden pertama ada 69, responden kedua 72, responden ketiga 71, responden keempat 73, dan responden kelima 71 dengan total jawabannya 356. Itu selanjutnya itu perhitungan hasil kuesioner. Di mana sini perhitungan hasil kuesioner mencakup beberapa perhitungan, yaitu perhitungan indeks kuesioner, maturity index, dan maturity level. Ya, di sini kita bisa lihat perhitungan indeks kuesioner, yaitu indeks kuesioner per domain, yaitu yang di sini rumusnya sama dengan sigma sigma jawaban kuesioner dibagi dengan sigma domain proses. Itu selanjutnya ada indeks kuesioner per subdomain sama dengan sigma jawaban per subdomain dibagi dengan sigma pernyataan. Yang kedua yaitu ada maturity index. Maturity index yaitu di sini persenan ketercapaian dibagi dengan work product dikali indeks kuesioner. Yang ketiga yaitu maturity level, di mana di sini maturity level cara menghitungnya dengan sigma maturity index domain dibagi dengan domain proses. Berikutnya ada perhitungan hasil kuesioner untuk domain EDM atau Evaluate Direct and Monitoring. Jumlah total jawaban responden adalah 546. Jumlah angka pernyataan adalah 25. Indeks kuesioner itu rumusnya total jawaban dibagi dengan angka sebenarnya. Jadi 546 dibagi 25. Hasilnya 21,84 untuk domain EDM. Sedangkan untuk sub-domainnya tertera sebagai berikut. Nah, di bawahnya itu ada WPA per EDM, kita masih 21%. Berdasarkan keadaan lapangan dari WP standar EDM, menurut dokumen adalah 33. Di sini ada 21% dikali 33, hasil 6,93, mendekati 7. Nah, 7 ini adalah jumlah dokumen yang didapat saat audit berlangsung. Terus untuk tabel sampingnya itu adalah ada matematika indeksnya. Untuk dengan satu atau indeksnya adalah 0,749. Untuk EDM 02 0,756. Untuk EDM 03 0,56175. EDM 4 itu 0,57225. Dan EDM 05 adalah 0,96. Jadi total maturity indeksnya dihitung adalah perjumlahan dari EDM 01 sampai 05. Hasilnya ada 3,605. Untuk maturity level domain EDM sendiri itu maturity index dibagi dengan subdomain. Jadi 3,605 dibagi dengan 5. Hasilnya 0,721. Jadi maturity levelnya 72,1%. Selanjutnya ada perhitungan hasil kuesioner untuk DSS, Deliver, Service, and Support. Di sini jumlah total jawaban responden ada 698, jumlah angket pernyataan ada 30.
Indeks kuesionernya adalah 698 dibagi 30 jadi 23,26. Selanjutnya ada WP aktual DSS sampai dengan 11% berdasarkan keadaan lapangan dari WP standar DSS. Itu 79. Jadi 11% dikali 79 sama dengan 8,69. Mendekati 9. Jumlah dokumen yang didapat saat audit berlangsung. Selanjutnya ada maturity level domain DSS. Dari materi indeks per subdomain totalnya adalah 1,22749641 dibagi dengan jumlah subdomain yaitu 6. Jadi 0,2045. Jadi 20,45%. Selanjutnya, hasil perhitungan kuesioner untuk domain MEA. Dari total 356 jawaban responden dan 15 pernyataan, diperoleh nilai indeks sebesar 23,73. Nilai ini dibagi menjadi 3 subdomain, MEA 01, MEA 02, dan MEA 03, dengan masing-masing nilai berkisaran antara 23,6 sampai 23,8. Selanjutnya, indeks tersebut dibandingkan dengan WP standar, yaitu sebesar 27 untuk tiap subdomain. Sementara itu, hasil observasi di lapangan, tingkat pemenuhan dokumen aktual hanya mencapai 18% atau sekitar 5 dokumen. Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh nilai total maturity index sebesar 1,4993. Kemudian nilai ini dibagi dengan jumlah subdomain, yaitu 3, sehingga didapatkan maturity level untuk domain MEA sebesar 0,4997 atau sekitar 49,97%. Nah, ya kesimpulan dari yang barusan teman-teman sudah jelaskan, yaitu berdasarkan hasil audit dengan kerangka COVID-5, sistem informasi di Pegadaian XYZ secara umum telah mendukung operasional perusahaan dengan baik dan memenuhi indikator tata kelola TI pada domain utama. Sistem ini efektif dalam pelaporan, transaksi, pengelolaan barang, dan pelayanan pelanggan. Namun, masih terdapat kelemahan pada pemanfaatan sumber daya TI, manajemen insiden dan cadangan data, serta optimasi kepatuhan terhadap peraturan eksternal yang perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya ada berdasarkan hasil audit dan analisis yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada domain DSS dan MEA. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa rekomendasi yang kami ajukan. Yang pertama, meningkatkan fitur peringatan risiko, optimalisasi sumber daya TI, peningkatan penanganan insiden dan permintaan layanan, penguatan keberlanjutan layanan, peningkatan keamanan data operasional, perbaikan pengendalian internal, penguatan kepatuhan terhadap regulasi eksternal. Harapannya, dengan implementasi rekomendasi ini, sistem informasi operasional PT Gadai XYZ dapat menjadi lebih efektif, aman, dan sesuai dengan standar tata kelola TI yang baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.